Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari video pertama. Di sini kita mulai dari pembahasan nomor 11. Ya. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 7, gx sama dengan 2x plus 5, dan hx sama dengan x plus 1. Jika F bundaran H bundaran G A sama dengan 11, maka nilai A-nya adalah penyelesaiannya, yaitu karena di sini kita punya F bundaran H bundaran G A sama dengan 11. Nah, dari sini kita tulis dulu F bundaran H bundaran G A sama dengan 11. Kemudian fungsi komposisi ini kita ubah bentuk menjadi F dalam kurung H dalam kurung G A. A-nya di sini sebagai variabel sama dengan yang ada di ruas kanan tetap 11. A-nya menggantikan pada GX. X-nya kita ganti A. Maka di sini 2A plus 5. 2A plus 5. 2A plus 5 menggantikan X pada H. H di sini kan x plus 1, maka x-nya ganti menjadi 2a plus 5 plus 1, plus 1-nya dari sini. Nah, kemudian dihitungnya sejenis, 2a tetap 2a plus 5 plus 1 menjadi 6. 2a plus 6 menggantikan x pada f. Nah, f-nya di sini kan x kuadrat min 3x plus 7. X-nya di sini diganti menjadi ini 2a plus 6. 2a plus 6 kuadrat min 3 dikali dengan X-nya ganti 2a plus 6 plus 7 sama dengan 11. Setelah itu seperti biasa, yang ini 2a kita kuadratkan menjadi 4a kuadrat. Bingung ya? 2a plus 6 kuadrat. Nah, kan suku pertama di sini 2a. Maka di sini kan menjadi 2a dikuadratkan, ya kan? Plus 2 ini angkat kalikan ke depan kali belakang. 2 kali 2a dikali dengan 6 plus suku terakhir kita kuadratkan 6 kuadrat. Nah, dari sini 2a kuadrat ini kan perkalian 2 kali a. Ini masing-masing dikuadratkan. 2 kuadrat menjadi 4, a kuadrat menjadi a kuadrat. 4a kuadrat plus 2 kali 2 kali 6. 4 kali 6 24. 24 a ada a-nya. Nah, plus 6 kuadrat 36. Seperti itu. Maka di sini ditulis 4a kuadrat plus 24a plus 36. Selanjutnya sifat distributif min 3 kali 2a min 6a min 3 kali 6 min 18 plus 7 sama dengan 11. Nah, yang sejenis hitung. Ini 4a kuadrat tetap karena tidak ada temannya. Nah, yang variabel a kan di sini ada 24a sama min 6a. Ketika dihitung menjadi 18a plus 36 kurangi 18 plus 7 diperoleh plus 25 sama dengan 11. Kemudian karena di sini ingat bentuknya kan kuadrat, maka kita bisa mencari nilai a dengan bentuk pemfaktoran, ya kan? Maka apa yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke kiri menjadi min 11 sama dengan, maka ruas kanan menjadi 0. Diperoleh di sini 4a kuadrat plus 18a plus 14, ini dihitung sama dengan 0. Nah, ini bisa kalian langsung buat pemfaktorannya. Tapi kita lihat di sini, ini bisa disederhanakan nggak bilangannya? Kalau bisa, sederhanakan supaya kalian menghitungnya itu
nanti lebih gampang, memfaktorannya lebih gampang. Nah, bilangan berapa yang sama-sama bisa dibagi? Supaya lebih sederhana, di sini kita bagi masing-masing adalah 2, ya kan? Bisa dibagi 2. Maka di sini 4a kuadrat dibagi 2 diperoleh 2a kuadrat, 18a bagi 2 diperoleh 9a, 14 bagi 2 diperoleh 7, sama dengan 0, tetap 0. Nah, ini kan sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka langsung dibuat pemfaktorannya. Nah, diperoleh di sini 2, karena di sini 2a kuadrat cukup pertama, berarti perkaliannya adalah 2a dengan 1, ya kan? 1a. Maka di sini 2a kali a 7, perkaliannya adalah 7 sama 1. Ketika kita buktikan ini, nanti diperoleh tengahnya adalah bilangan 9a. Yang pertama 2a plus 7, kita sama dengan kan 0, maka diperoleh 2a sama dengan min 7. A nya didapat min 7 per 2. Atau yang kedua ada a plus 1 sama dengan 0, maka diperoleh a sama dengan min 1. Jadi nilai a nya adalah min 7 per 2 atau min 1. Kuncinya ada pada pilihan yang A. Gitu. Kita lanjut yang nomor 12. Nomor 12 diketahui Gx sama dengan X plus 1 dan F bundaran Gx sama dengan X kuadrat plus 3X plus 1. Maka Fx nya adalah, kita punya F bundaran Gx, kita bisa ubah dari bentuk ini. F bundaran Gx kita tulis dulu kan, sama dengan X kuadrat plus 3X plus 1. Kemudian kita ubah bentuk F bundaran G nya menjadi F dalam kurung Gx sama dengan X kuadrat plus 3X plus 1. Gx di sini kita ganti dengan X plus 1, ya. X plus 1. Maka di sini F dalam kurung X plus 1. Nah, dari sini kan prinsip sebenarnya kan X plus 1 masukkan ke depan, ya. X plus 1 masukkan ke F. Nah, kita lihat di sini, F punya fungsinya enggak? Kan tidak punya, karena dia yang ditanyakan, kan gitu. Maka caranya yaitu bisa kalian, karena ini bentuknya adalah kuadrat, ya, karena bentuknya kuadrat, kita tuliskan saja di sini Fx plus 1. Nah, bentuk kuadrat itu kan ada X kuadrat, ada X, ya kan, dan suatu bilangan konstanta. Nah, dari sini ya, ini X kuadrat plus X dan suatu bilangan konstanta. Nah, X kuadrat di sini, X nya di sini kita ubah dengan apa? Dengan ini Fx plus 1. Maka di sini X plus 1 kuadrat, ya kan? Ini sebagai X kuadratnya. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan supaya ini menjadi X kuadrat plus 3X plus 1, kan gitu. Nah, yang ini coba kita hitung dulu. X kuadrat, kemudian 2 kali X kali 1 menjadi plus 2X plus 1 kuadrat plus 1, ya. Nah, di sini kan X kuadrat sudah terpenuhi, X kuadrat sudah terpenuhi. Nah, yang X sudah sama belum ini dengan 3X? Kan belum, masih ada di sini 2, di sini 3. Nah, maka kita butuh bilangan yang lain, kan gitu. Nah, bilangan yang lainnya gimana? Nah, si X yang ini kita ganti lagi dengan plus, ganti dengan X plus 1. Nah, dengan X plus 1.
Kenapa di sini plus? Karena kita tadi kan di sini ada 2x. Supaya jadi 3 kan ditambah x. Maka di sini plus x. Nah, gitu kan. Ini kan dikalikan. Plus kali x kan jadinya x. Plus kali plus 1. Nah, diperoleh 1. Nah, ini bisa kita jabarkan kan menjadi plus x plus 1. Gitu kan? Nah, setelah itu karena ini 2x tambah x sudah betul menjadi 3x. Nah, sekarang yang konstanta kan ini ada 1, ada 1. 1 tambah 1 kan 2. Supaya jadi 1, maka harus dikurangi 1. Ya kan? Maka konstanta di sini dia bilangannya berapa? Nah, bilangannya adalah min 1 gitu loh. Min 1. Gitu. Ini ketika kita hitung, ini kan menjadi x kuadrat. Yang sejenis menjadi 2x plus x menjadi plus 3x. 1 tambah 1 2 min 1 menjadi plus 1. Kan ini udah sama dengan yang di sini yang diketahui. Ya. Maka di sini dia itu min 1. Nah, setelah itu karena yang ditanya fx, variabelnya kan harus x. Nah, x plus 1 ini kita ubah jadi x saja. Semua yang bentuknya x plus 1 diubah jadi x. Ini menjadi fx sama dengan x plus 1 diubah jadi x. X kuadrat plus x, ya kan? X plus 1 diubah jadi x min 1. Nah, fx-nya ketemu, maka pilihannya adalah yang B. Itu. Kemudian yang nomor 13. Ya. Diketahui fx sama dengan 3x plus 7 dan f bundaran gx sama dengan 3x kuadrat plus 6x min 5. Yang ditanya gx. Kita punya f bundaran gx. Kita bisa olah dari sini. Maka f bundaran gx sama dengan 3x kuadrat plus 6x min 5 kita tulis. Kemudian ini diubah bentuk menjadi f dalam kurung gx. Nah, gx di sini kan yang ditanya, berarti dia tetap gx saja, ditulis gx. Nah, si gx masuk kemana? Kan masuk ke depan, prinsipnya kan gitu, masuk ke depan, ke f. Maka x nya f ini diganti dengan gx. 3x, 3 kali gx, 3 kali gx plus 7 sama dengan ini, yang di ruas kanan tetap seperti ini. Nah, selanjutnya gimana? Yang ada variabel gx nya berarti tetap di ruas kiri karena kita akan menghitung gx nya. Maka di sini 3gx atau 3 kali gx ini tetap di ruas kiri. 7 pindah ke ruas kanan menjadi min 7 di sini. Setelah itu di sini 3gx tetap sama dengan ruas kanan 3x kuadrat plus 6x yang sejenis min 5 min 7 menjadi min 12. Itu kita akan mencari nilai gx. Karena ini bentuk perkalian 3 kali gx, maka dari sini ruas kanan kita bagi dengan bilangan yang sama kan? Bilangan yang sama di sini bagi 3 supaya di sini sama-sama supaya di sini menjadi gx, maka harus dibagi dengan 3, ruas kanan juga harus dibagi 3. Maka 3x kuadrat plus 6x min 12 dibagi dengan 3. Satu per satu ini suku pertama bagi 3, suku kedua bagi 3, suku ketiga bagi 3. 3x kuadrat bagi 3 plus 6x bagi 3 min 12 bagi 3. Masing-masing dihitung menjadi ini 3 bagi 3 1 kali x kuadrat jadi x kuadrat plus 6x bagi 3, 6 bagi 3 2, ada x nya 2x min 4, 12 bagi 3. Maka pilihannya adalah yang B, gx nya ketemu ini. Kemudian nomor 14,
14 ini sudah masuk pada submateri fungsi inverse. Submateri fungsi inverse. Fungsi inverse itu fungsi kebalikan ya. Ya, masih ingat? Diketahui di sini nomor 14 fx sama dengan x plus 3 per x min 5. Nah, yang ditanya adalah fungsi f inverse x. F inverse x. Nah, cara mencarinya, pertama kita tulis dahulu fx-nya. Fx-nya ada x plus 3 per x min 5. Ketika mencari fungsi inverse, fx-nya di sini kita ubah jadi y. Y sama dengan x plus 3 per x min 5. Nah, kemudian dikalikan. Y dikali dengan penyebut di sini kan. Kenapa dikali? Supaya yang ada di ruas kanan ini berubah menjadi bilangan biasa, bukan bilangan pecahan. Kan ruas kanan ini penyebutnya x min 5. Supaya jadi bilangan biasa kan harus dikali dengan penyebut yang sama. Bilangan yang sama dengan penyebut, yaitu x min 5. Karena di kanan dikali dengan x min 5, maka di kiri juga dikali dengan x min 5. Maka di sini didapat y dikali dengan x min 5 sama dengan yang di ruas kanan, berarti sisanya kan x plus 3. X plus 3 seperti itu. Setelah itu, yang di sini ruas kiri distributif, pakai sifat distributif. Y kali x menjadi xy. Yx atau xy sama saja, tapi umumnya adalah xy. Terus y kali dengan min 5 menjadi min 5y sama dengan x plus 3. Kemudian langkah selanjutnya, yang punya variabel x pindahkan ke ruas kiri semua. Nah, di sini xy kan sudah di ruas kiri, tetap ditulis xy di sini. Nah, min 5y dia kan tidak punya x, pindah ke ruas kanan. Karena di sini tadinya min menjadi plus di 5y. X di sini yang ada di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi min x sama dengan 5y plus 3. Itu. Kemudian, nah, ruas kiri kita lihat, kita kan akan mencari nilai x. Nah, di sini punya x, di sini punya x. X-nya kita keluarkan jadi 1 x. Nah, kemudian yang di dalam gimana? Yang di dalam y. Kenapa y? Karena supaya ketika dikalikan dengan x hasilnya adalah xy. Kemudian supaya hasilnya min x, maka perlu min 1. X kali min 1 itu min x. Begitu ya. Nah, ya, supaya lebih jelas, Ibu tuliskan lagi saja di sini xy min x sama dengan 5y plus 3. Ini punya x, ya kan? Dua-duanya punya x. Kita keluarkan satu aja di sini. X dikali dengan, nah, ini kan harus sama nilainya. Biar jadi xy, maka kita perlu y, ya kan? X kali y, gitu. Nah, terus selanjutnya supaya jadi min x, kan di sini berarti x dikali berapa supaya min x? Dikali dengan bilangan min 1. X ketika kali dengan min 1 kan hasilnya min x. Begitu. Sama dengan 5y plus 3 yang ruas kanan tetap. Begitu. Kita akan mencari nilai x. X-nya maka diperoleh adalah, nah, karena ini satu kesatuan, maka di sini, nah, 5y plus 3 dibagi dengan ini y min 1. Itu ya. Nah, setelah itu gimana? Karena di sini variabelnya y, kita ubah jadi f inverse y sama dengan 5y plus 3 y min 1. Yang ditanya f inverse x. Ditanya f inverse x, maka y-nya kita semua kita ubah jadi x. F inverse x sama dengan
5x plus 3 x min 1. Maka inversnya adalah 5x plus 3 per x min 1. Begitu. Maka pilihannya yang C ya, pilihannya yang C. Kemudian kita lanjutkan nomor 15. Jika fx 3x plus 7 per x min 2 dengan x nya tidak boleh sama dengan 2, ini sebagai pelengkap aja karena penyebut itu tidak boleh 0 kan gitu ya. Kalau x nya kita ganti 2 kan nanti jadi 0, maka x nya tidak boleh 2. Maka nilai f inverse 2 adalah, yang ditanya nilai fungsi inverse dengan x nya 2. Langkah pertama gimana? Yang 2 ini kita abaikan dulu, yang 2 diabaikan dulu, kita anggap menjadi x dulu saja, menjadi f inverse x gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya seperti biasa kita mencari fungsi inverse-nya dulu dari ini fx, sama seperti nomor 14. Nah, tulis fx sama dengan 3x plus 7 per x min 2. fx-nya kita ubah jadi y sama dengan 3x plus 7 per x min 2. Ruas kiri kali dengan penyebutnya di sini kan x min 2. Y kali x min 2 sama dengan sisanya 3x plus 7. Y kali x menjadi xy. Y kali min 2 menjadi min 2y sama dengan 3x plus 7. Yang ada x-nya pindah ke ruas kiri. Xy min 3x sama dengan min 2y menjadi 2y plus 7. Kemudian kita akan mencari nilai x sama seperti tadi. Ini punya x, x-nya keluarkan. X dikali dengan y supaya xy min 3 supaya jadi min 3x. X kali y min 3 sama dengan 2y plus 7. Maka diperoleh nilai x-nya yaitu ruas kanannya kan 2y plus 7. 2y plus 7 per dibagi dengan y min 3. Diperoleh f inverse y sama dengan 2y plus 7 per y min 3. Ubah menjadi x. F inverse x sama dengan y-nya ganti x, 2x plus 7 per x min 3. Nah, ini sudah ketemu menjadi fungsi inverse ya, fungsi inverse dari fx. Tapi belum selesai. Kenapa? Karena yang ditanya tadi yang pertama f inverse 2. 2 ini di sini sebagai x. 2 di situ sebagai x. Maka tinggal kita ganti f inverse 2, kita tulis f inverse 2, x-nya menjadi 2 sama dengan 2x. 2 kali x-nya ganti 2, 2 kali 2 plus 7 per x-nya ganti dengan 2, 2 min 3. Diperoleh 2 kali 2 4 plus 7 per 2 min 3 menjadi min 1. 11 per min 1 dihitung menjadi min 11, positif bagi min 11. Pilihannya ada pada opsi D ya. Lanjut nomor 16. Jika diketahui fx-nya 3 per 5 kali 4x plus 7, jika f inverse p sama dengan 2, maka nilai dari p adalah, nah kita berarti di sini akan mencari nilai p ya, akan mencari nilai p. P itu di sini sebagai variabel. Variabel apa? Pengganti dari x. Nah, langkah pertama kita sama cari inverse dari fx-nya dulu saja. Nah, di sini fx sama dengan 3 per 5 kali 4x plus 7. fx-nya ubah jadi y. Kemudian
Y-nya kali penyebut dari sini kan, Y kali 5 menjadi 5Y, sama dengan sisanya itu 3 kali 4X plus 7. Kemudian di sini dikalikan dulu, 3 kali 4X menjadi 12X plus 3 kali 7 plus 21. Yang ada X-nya pindah ke ruas kiri menjadi min 12X sama dengan 5Y pindah jadi min 5Y plus 21. Nah, maka nilai X-nya berapa? Min 5Y plus 21 per min 12. X-nya diubah jadi F inverse X sama dengan Y-nya ubah jadi X min 5X plus 21 per min 12. Nah, yang pertama ini tadi kan yang diketahui variabelnya harus apa? P, F inverse P. Maka X di sini kita ubah jadi P, semuanya jadi P. F inverse X menjadi F inverse P sama dengan, ini X-nya ganti jadi P ya. Min 5P plus 21 per min 12. Maka, di sini nilai F inverse P-nya berapa? Kan 2. Maka di ruas kiri F inverse P-nya ini ganti dengan 2. Nih, sama dengan ini tadi X-nya P ya, jadi P min 5P plus 21 per min 12. Setelah itu dikali 2 kali dengan min 12. 2 kali min 12 sama dengan min 5 ini P plus 21. 2 kali min 12 min 24 sama dengan min 5 P plus 21. Nah, kita akan mencari nilai P, maka yang ada P-nya pindah ke ruas kiri. Min 5P pindah menjadi 5P sama dengan min 24 pindah jadi 24 plus 21. Maka di sini tetap 5P sama dengan dihitung 24 plus 21 menjadi 45. Maka di sini nilai P-nya adalah 45 per 5. Maka didapat nilai P-nya adalah 9. Gitu. Kuncinya pada pilihan E. Nah, tapi dari sini kita punya alternatif cara lain. Di sini ketika diketahui di situ kan ada F inverse P sama dengan 2. Ya, kita balik ke konsep sebelumnya ya. Misal di sini ada 2 himpunan A dan himpunan B. Ketika himpunan A punya anggota X, himpunan B punya anggota Y, dipetakan dari A ke B, begitu, dengan fungsi F, maka ketika dari A ke B, nah, maka kan daerah asalnya X, awalnya dari X, maka Fx, daerah hasilnya adalah Y, dari A ke B, maka Fx sama dengan Y, begitu ya. Nah, sekarang ketika dibalik dari B ke A, kalau dari B ke A berarti kan dia menjadi F inverse-nya ya. F inverse-nya daerah asalnya kan dari B tadi, dari B ke A, maka di sini dia F inverse, daerah asalnya Y, F inverse Y, maka dia daerah hasilnya adalah X, begitu. Maka diperoleh hubungan ini. Nah, ketika ada Fx sama dengan Y, kita bisa ubah menjadi F inverse Y yang semula di sini daerah hasil menjadi daerah asalnya inverse, N inverse Y, sama dengan yang menjadi daerah asal dari fungsi awal atau fungsi asalnya, dia menjadi daerah hasil dari fungsi inverse. F inverse Y sama dengan X, seperti ditukar gitu. Nah, sekarang kita terapkan pada ini. Ketika ada F inverse P sama dengan 2 ya. F inverse P sama dengan 2. Nah, ketika kita ubah menjadi bentuk fungsi biasa kan berarti menjadi F 2 ya kan, sama dengan P
F2 sama dengan P, begitu. Nah, atau ini kan bisa saja ditulis, bisa tukar tempat ya. Nah, bisa jadi P sama dengan P nya yang di ruas kiri, yang di ruas kanan jadi F2, begitu. Nah, prinsip awalnya dari situ. P sama dengan F2, kita tulis P sama dengan F2. Jadi pengubahan dari inverse F inverse P sama dengan 2 bisa diubah menjadi seperti ini. Nah, dari situ kita bisa langsung hitung, karena di sini F2, 2 ini sebagai X, X-nya masukkan ke F, 2 masukkan ke fungsi F. Fungsi F-nya kan ini udah diketahui, 3/5 kali 4X plus 7. 3/5 dikali 4 kali X, X-nya ganti 2, 4 kali 2 plus 7. 3/5 kali 4 kali 2, 8 plus 7. 3/5 tetap dikali dengan 8 plus 7 diperoleh 15. Bisa kita coret bagi 15 bagi 5 diperoleh 3. Maka 3 kali 3 diperoleh 9. Ya, ini cara lainnya, kuncinya yang E. Ya, begitu. Ini pembahasan nomor 16, selanjutnya yaitu pembahasan nomor 17. Pembahasan nomor 17, di situ diketahui fx-nya adalah x per 2x min 3, gx, x plus 5, yang ditanya f bundaran g inverse, itu ya, inverse dari sini. Nah, penjelasannya kalian bisa menghitung f bundaran gx-nya dulu, fungsi komposisinya dihitung. Nomor 17 ini sudah masuk penggabungan antara fungsi komposisi dengan fungsi inverse. Maka dihitung fungsi komposisi dulu. Fungsi komposisinya f bundaran gx menjadi f dalam kurung gx. Gx-nya kita ubah jadi x plus 5. X plus 5 masukkan ke fungsi f, ya. X-nya ganti dengan x plus 5. X awal yang atas, maksud saya x plus 5 per 2 kali x, 2 kali x plus 5 min 3. Didapat x plus 5 per 2 kali x, 2x plus 2 kali 5 plus 10 min 3. Kemudian yang sejenis dihitung, maka di sini f bundaran gx-nya adalah x plus 5 per 2x plus 7, 10 min 3. Nah, ini kan kita tadi bundaran g, ya, sudah ketemu f bundaran g. Nah, yang ditanya itu kan inverse-nya dari f bundaran g. Nah, prinsipnya sama. Anggap saja ini satu fungsi f bundaran gx. Kita akan mencari fungsi inverse-nya. Maka di sini f bundaran gx-nya kita ubah jadi y. Langkahnya kan seperti itu. Ubah jadi y sama dengan ruas kanannya tetap x plus 5 per 2x plus 7. Dikalikan yang ini y kali dengan 2x plus 7, y kali 2x plus 7 sama dengan x plus 5, distributif, y kali 2x, 2xy, y kali 7 plus 7y sama dengan x plus 5. Yang punya variabel x pindahkan ke ruas kiri, kita akan mencari nilai x-nya, 2xy min x pindah 7y menjadi min 7y plus 5. Yang ada x keluarkan x kali 2y, ya, ini supaya jadi 2xy, maka di sini harus 2y, terus dikalikan, nah, jadikan 2xy supaya jadi min x, maka x kali min 1 sama dengan min 7y plus 5, diperoleh x-nya min 7y plus 5 per 2y min 1. Dari sini, nah, x-nya ini kan kita kembalikan ke fungsi awalnya. Nah, di sini kan fungsi awalnya komposisi ini, f bundaran gx. Maka kita bisa ubah menjadi f bundaran g inverse, karena ini sudah bentuk inverse.
F bundaran G inverse X sama dengan Y-nya kita ubah jadi X min 7X plus 5 per 2X min 1. Nah, pilihannya pada opsi E. Lanjut ya, yang nomor 18. Diketahui fx sama dengan x plus 1 per x min 5 gx 3x plus 4. Yang ditanya f bundaran g inverse x ya. Prinsipnya sama dengan yang nomor 17. Kita mencari f bundaran g-nya dulu, komposisinya dulu. F bundaran gx, f gx-nya masukkan 3x plus 4. Kemudian ini satu kesatuan, masukkan ke F. Nah, X-nya di sini ganti dengan 3X plus 4. 3X plus 4 plus 1 per X min 5. X-nya ganti 3X plus 4. 3 plus 4 min 5. Kemudian, sini F bundaran GX sama dengan yang sejenis dihitung ada 3X kan tidak ada temannya, maka dia tetap 3X. 4 plus 1 menjadi 5. 3X tetap ini yang dipenyebut 3X. 4 min 5 menjadi min 1. Diperoleh bundaran GX-nya 3X plus 5 per 3X min 1. Setelah itu kita sudah tahu fungsi komposisinya. Kita mencari nilai fungsi inverse-nya. Maka F bundaran GE kita ubah jadi Y. Y sama dengan 3x plus 5 per 3x min 1. Y-nya kali dengan 3x min 1 sama dengan 3x plus 5. Ini dikali distributif. Y kali 3x, 3xy. Y kali min 1 menjadi min Y sama dengan 3x plus 5. Yang ada variabel x-nya pindahkan ke ruas kiri. 3xy min 3x sama dengan min y pindah menjadi y plus 5. Yang ada variabel x-nya kita keluarkan x kali 3y min 3 sama dengan y plus 5. Nah, mencari nilai x, maka di sini y plus 5 dibagi dengan 3y min 3. Nah, setelah itu kita kembalikan ke bentuk awalnya. F bundaran G ini sudah bentuk inverse. F bundaran G inverse X sama dengan Y-nya kita ubah menjadi X. X plus 5 per 3X min 3. Maka opsinya adalah yang D. Lanjut, yang nomor 19. Diketahui fx 2x plus 5 gx sama dengan 1 per 3 kali x min 7. Yang ditanya g bundaran f inverse 4. Nah, dari sini ya kita ingat-ingat lagi ya. Ini sebenarnya bisa kalian cari dengan langkah seperti nomor 17 dan nomor 18 seperti yang tadi. Dicari fungsi komposisi G bundaran F-nya dulu, baru diinverskan, kemudian dimasukkan nilai X-nya 4. Begitu ya. Nah, tapi ada cara lain juga. Cara lainnya adalah kalian ingat kalau bentuk F bundaran G inverse X itu kalian bisa diubah menjadi bentuk G inverse dari belakang ya. G inverse dikomposisikan dengan F inverse X. Nah, begini. Maka di sini bisa kita ubah bentuk menjadi G inverse dalam kurung F inverse X. Maka fungsi F-nya ini kita buat menjadi fungsi inverse, kemudian substitusikan ke G inverse. G inverse-nya juga dicari dulu. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, di sini dia kan G bundaran F. Ya sudah sama.
G bundaran F inverse X. Maka kita bisa ubah menjadi dari belakang ini kan F inverse bundaran G inverse X. Maka di sini kita ubah jadi F inverse G inverse X. G inverse-nya masukkan ke F inverse. Berarti kalian butuh apa? Nah, kalian butuh menghitung G inverse X-nya dulu ya. Kemudian mencari juga F inverse X-nya. Begitu. Kemudian tinggal masukkan ke sini. Nanti ke persamaan ini. Ya, satu persatu. Dari Fx ini, Fx kita cari fungsi inversnya. Fx itu kan 2x plus 5. Maka Fx-nya ubah jadi Y sama dengan 2x plus 5. Yang ada x-nya pindah ke kiri, min 2x sama dengan min y plus 5. Dicari nilai x-nya, min y plus 5 per min 2. X-nya diperoleh, ini min yang ada di pembilang keluarkan. Min kali dengan, supaya jadi min y kan butuh y, hanya butuh y. Ini kan distributif. Nah, min kali y kan min y. Min kali berapa supaya plus 5? Kan min 5. Y min 5 per min 2 tetap. Maka x-nya diperoleh. Yang atas ini punya min bagi min menjadi positif. Maka didapat y min 5 per 2. Nah, terus diubah menjadi bentuk inverse kan? F inverse X sama dengan y-nya ubah jadi X. X min 5 per 2. Kita sudah punya F inverse-nya. Kemudian yang G, Gx-nya kita cari inverse-nya juga. Nah, di sini tulis Gx sama dengan sepertiga kali X min 7. Maka Gx-nya kita ubah jadi Y sama dengan 1/3 kali X min 7. 3 kali Y sana sama dengan X min 7. Yang ada X-nya pindah ke kiri, min X sama dengan min 3Y min 7. Kemudian karena kita akan mencari nilai X, maka karena di sini min, ada min X, kita bagi dengan min supaya jadi positif. Min X bagi min menjadi X, ruas kiri bagi negatif, ruas kanan juga harus dibagi negatif. Min 3Y bagi min jadi 3Y, min 7 bagi min jadi plus 7. Nah, kemudian si X ini kita ubah jadi bentuk inverse. G inverse X sama dengan Y-nya ganti X sama dengan 3X plus 7. Begitu, kita sudah tahu F inverse X-nya dan G inverse X-nya. Tinggal kita terapkan ke rumus yang ini ya. Nah, maka di sini diperoleh yang ditanyakan G bundaran F inverse 4. Maka 4 di sini kan sebagai X. G bundaran F inverse 4 sama dengan, nah dari belakang dituliskan F inverse sendiri kan bundaran G inverse 4, X-nya ganti 4. Terus diubah bentuk menjadi F inverse dalam kurung G inverse 4. G inverse 4 dia bernilai berapa? Karena 4 di sini sebagai X, maka X-nya ini menggantikan X pada G inverse. G inverse-nya kan yang ini. Kita tadi udah mencari. G inverse X sama dengan 3X plus 7. X-nya ganti dengan 4. Maka diperoleh 3 kali 4 plus 7. 3 kali 4 plus 7 hasilnya adalah 12 plus 7, 19. Nah, F inverse 19 ini sebagai X menggantikan X pada F inverse, dan F inverse nya yang tadi kita cari X min 5 per 2. X nya ganti dengan 19 min 5 per 2 diperoleh 19 min 5 14 per 2, hasilnya adalah 7. Jawabannya ada poin A.
Lanjut, nomor terakhir, nomor 20. Jika diketahui, ya, nomor 20 sudah memasuki fungsi komposisi 3 fungsi ya. Fx diketahui x plus 2, gx 3x min 2x, hx nya 3x plus 5. Kemudian yang diketahui lainnya adalah f bundaran g bundaran h inverse a sama dengan min 2. Maka nilai a nya adalah, penyelesaiannya sama seperti komposisi pada dua fungsi. Dari sini kita bisa mencari fungsi komposisinya dulu dari ketiga fungsi ini. F bundaran G bundaran H-nya dulu dicari. Setelah itu tinggal diinverskan. Setelah diinverskan gimana? Ubah variabel X-nya menjadi A, karena di sini A. Begitu ya. Kita langsung saja. F bundaran G bundaran HX kita ubah. Ini langkah pertama. Langkah pertama, F bundaran G bundaran HX diubah menjadi F dalam kurung G dalam kurung HX. HX-nya kita ubah jadi 3x plus 5. 3x plus 5 satu kesatuan, masukkan ke x pada G. G-nya kan 3 min 2x. 3 min 2, x-nya ganti dengan 3x plus 5. 2 kali 3x plus 5. Ini distributif, 2 kali 3x min 6x min 2 kali 5 min 10. Yang sejenis dihitung. Karena ini variabel x-nya sendirian, berarti tetap min 6x 3 min 10 menjadi min 7. Nah, min 6x min 7 masukkan ke x pada f. X plus 2 di sini f-nya. Maka x-nya ganti dengan min 6x min 7 plus 2. Begitu. Ini sudah ya dihitungnya sejenis, min 6x min 7 plus 2 min 5. Nah, dari sini kita sudah menemukan fungsi komposisinya. Setelah itu kita mencari fungsi inverse-nya. Maka dari sini F bundaran G bundaran HX nya kita ubah jadi Y sama dengan min 6x min 5. Yang ada variabel X pindah ke kiri, 6x sama dengan Y pindah menjadi min Y min 5. Maka di sini X nya diperoleh min Y min 5 dibagi dengan 6. Begitu. Maka kita kembalikan menjadi fungsi inverse. Fungsi inverse dari F bundaran G bundaran HX. Nah, maka dituliskan seperti ini. Ya, F bundaran G bundaran HX sama dengan F bundaran G bundaran H inverse X sama dengan Y-nya kita ubah jadi X min 5 per 6. Kita sudah mencari fungsi inverse-nya. Nah, lihat di sini ada diketahui variabelnya harus A. Maka si variabel X kita ubah jadi A dulu. F bundaran G bundaran H inverse X ganti A sama dengan, ya, karena di sini sudah diketahui nilainya adalah min 2, maka ditulis min 2. F bundaran G bundaran H inverse A sama dengan min 2. Nah, dari sini, nah nilai ini itu kan sama dengan yang atas ini. Nilainya di sini berapa? Min X min 5 per 6. X-nya ubah jadi A, ya, menjadi min A min 5 per 6. Min A min 5 per 6. Sama dengan ruas kanan tetap menjadi min 2. Karena kita akan mencari nilai A. Nah, di sini min A min 5 per 6 sama dengan min 2. 6 kalikan ke ruas kanan, atau prinsipnya adalah kedua ruas dikali dengan 6. Maka di ruas kiri menjadi min A min 5
sama dengan min 2 kali 6, min A min 5, tetap ini sama dengan min 2 kali 6, diperoleh min 12. Kita akan mencari nilai A, yang ditanya nilai A. Maka ruas kiri hanya ada variabel A. Min A sama dengan min 12, min A min 5 pindah menjadi plus 5. Min A sama dengan min 12 plus 5 min 7. Min A sama dengan min 7. Kita mencari nilai A harus positif, maka kedua ruas dibagi dengan negatif. Min A bagi negatif didapat A, min 7 bagi negatif didapat 7. Maka nilai A-nya adalah 7. Nah, di sini pilihannya ada pada opsi B. Ya. Sekian pembahasan dari LKS Viva Perindo dari nomor 1 sampai 20. Ini sudah selesai, yang kita bahas hanya pilihan ganda saja. Ya, kalau masih ada yang belum jelas ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah. Kalau menurut kalian ini bermanfaat, silakan untuk di-share ke teman-teman kalian, bisa juga ke saudara atau siapapun yang butuh pemahaman pada materi fungsi kelas 10 matematika wajib. Ya. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.